Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cadets, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di tengah pandemi saat ini, tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa loh, memperhatikan protokol kesehatannya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Sehingga terhindar dari virus corona. By the way, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Denis Maula Ruselia, and then welcome to our podcast Chit Chat Chat. Bagi yang baru mampir mendengarkan podcast ini, selamat datang di mana kita berbincang manis dengan kami, taruna-taruni dari Politeknik Alih Usaha Perikanan. Duduk manis yuk mendengarkan kita. Anyway, kita lagi ngomongin apaan sih buat episode perdana kali ini? Oke, sejauh ini di tengah pandemik saat ini, tentunya masih banyak yang menerapkan sistem pembelajaran daring. Namun, ada juga sebagian ada yang memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran offline di kampus. Salah satunya di Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, Serang, dan Bogor. Gimana sih pesan dan kesan taruna-taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan selama daring hingga offline sistem pemanggilan ke kampus untuk kalian semua? Saya di sini tidak sendirian, kedatangan partner spesial nih. Oke, di samping saya ada Adel. Oh, halo Adel. Hai Denis. Gimana sih pesan dan kesan yang udah dirasakan dari topik yang kita bicarakan sekarang ini? Oke, halo semuanya. Saya Adel Widya Permata. Di sini saya akan menemani Denis untuk berbincang mengenai pesan dan kesan dari teman-teman Politeknik Alih Usaha Perikanan. Oke, langsung kita mulai aja ya dari yang pertama. Nggak tahu, bingung, cuma kalau dibilang mending kuliah online atau offline, jawabannya mending kuliah online. Tapi suasananya seperti offline. Nah, gimana? Bingung kan? Wah, dan kalau yang ini banyak mau ya kayaknya. Nah, kebetulan nih kan banyak BM-nya nih. Kalau gitu kita mending buat kampus sendiri aja nggak Iya, sih? bener banget. Oke, lanjut. Pada saat kuliah offline di kampus, semua jadi saling kompak, jiwa korsa meningkat, lebih akrab, saling mengisi kekurangan, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau egois, karena saling bekerja sama dan saling peduli. Tapi semua kembali kepada pribadi masing-masing. Benar sekali. Kuliah online menurut saya pengerjaan tugas selama di rumah lebih terfokus karena tidak ditabrak kegiatan seperti di kampus. Tapi offline lebih enak, bisa langsung bertanya yang tidak dipahami sampai tuntas. Kekurangannya, tenaganya lebih banyak keluar. Wah, kayak kita Tenaganya harus lebih beli banyak keluar. elemen nih ya. Iya, biar laki gitu ya. Gitu. Oke, next. Banyak hal yang di luar dugaan yang didapat selama di kampus, terutama di masa pandemi kayak gini. Dari awal masuk sampai sekarang. Senang juga sama perhatian lebih dari pembina-pembina yang mengurus taruna-taruni yang bebal sampai akhirnya keluar dari zona merah. Salut sih sama pembina-pembina serta rekan yang lain mau berjuang sama-sama meski diiringi dengan drama queen. Wah, ini anak FTV ya. Kayaknya cocok banget ya Iya. jadi peran ikatan cinta kali ya. Iya. Makasih banget terutama untuk tenaga kesehatan dari pembina yang capeknya bukan main ngadepin taruna-taruni. Seneng sih di rumah, tapi ada keinginan juga yang masih pengen di kampus bareng-bareng. Jadi ini Ya. ceritanya raganya di kampus, tapi nyawanya di rumah Iya. nih. Ya semoga aja nanti COVID ini bisa berakhir dan kita bisa bersama lagi satu angkatan dengan normal. Oke, kesan selanjutnya. Kesannya senang bisa menambah ilmu, wawasan, dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi diri. Pesannya terus berinovasi untuk menjadi lebih baik. Oke, semangat ya teman-teman semua. Semangat. Terus ada yang bilang nih Den, katanya di kampus tuh seru, menarik, dan rame. Wah, aku nih kayaknya salfok nih sama kata-kata rame ya. Mungkin dia kesepian atau gimana di rumah? Mungkin bukan gitu. Di rumah pasti ada teman, tapi kan di sini lebih rame Lebih gitu ya di menghibur kampus. gitu ya. Iya. Dengan tingkah-tingkah yang konyol dan aneh gitu. Bener. Oke, lanjut. Kesan dan pesan selanjutnya. Sangat luar biasa, banyak pengalaman yang didapat terutama dalam organisasi. Wah, kalau ini pasti anak-anak aktif ya, Den. Aktif ya, internal dan eksternal ini. Tidak menutup fakta bahwa perkuliahan di rumah memberikan kenyamanan. Karena kita berada di tempat tinggal kita masing-masing dengan segala kebutuhan yang sudah biasa terpenuhi. Atau dengan lingkungan yang sangat kita kenali. Namun saya sadar
bahwa lama-kelamaan nilai dan kebiasaan yang sebelumnya saya dapatkan di kampus secara offline perlahan bisa pudar. Mulai dari kebiasaan bangun pagi hingga daya juang atau motivasi untuk belajar. Daya juangnya keras nih ya, Ini saya anak lihat yang berjuang banget. berjuang. Oke, maka dari itu setelah ada pemberitahuan terkait perintah agar taruna-taruni kembali ke kampus, awalnya saya merasa sangat berat karena akan meninggalkan kenyamanan saya selama 1 tahun tersebut. Namun, saat ini saya merasa bahwa bisa beradaptasi dengan baik di kampus. Dan saya rasa kampus ini juga menyediakan lingkungan dengan vibes yang positif. Sama sih kayak kita ya, perlahan bisa mulai betah, adaptasi gitu kan ya. Ya intinya kita harus keluar dari zona nyaman dong Iya intinya. benar, harus berani. Lanjut, dilihat dari keefektifannya untuk praktik lebih efektif secara offline atau di kampus dikarenakan bisa belajar langsung dari sumber atau dosen dan juga lebih terfasilitasi. Tapi untuk pembelajaran seperti mata kuliah lebih efektif online karena banyak dari dosen yang masih menerapkan pembelajaran secara daring. Mungkin karena kalau daring itu dosen-dosen ngasih materinya lebih banyak kali ya. Ya materinya lebih banyak dan juga Tugasnya kadang juga ya aktif. Walaupun taruna-taruni ada di kampus, tapi tetap saja harus menyediakan kuota untuk pembelajaran dan mata kuliah. Untungnya, dari pihak kampus memberikan bantuan uang kuota agar taruna-taruni bisa mengikuti kuliah secara daring. beruntung banget nih teman-teman yang bisa kuliah sekaligus difasilitasi dengan uang kuota. Jangan Iya. jangan disia-siakan ya teman-teman ya. Iya, kita harus bersyukur ya. Ya senang dan bahagia berkumpul kembali dengan mereka di kampus. Ketika di awal masuk kuliah, benar memang seperti terkejut raganya. Karena badan ini yang biasanya tidur lelap tanpa adanya gangguan di rumah, sekarang beda. Di asrama semua serba cepat. Tidak ada kata yang namanya abun. Selama di kampus, ada aja tingkah yang lucu dari beberapa rekan-rekan. Seperti lari pagi, bareng-bareng, ngos-ngosan. Ada yang ngeluh kaki santengan, ada yang unik nih, kedok teplok. Terus semuanya juga tetap ceria, bukannya tampak sedih. Kayaknya yang kakinya cantengan nih paling rajin lari kali Iya, kalau ya. enggak Dan sepatunya itu kekecilan nih. nah, ya benar. Dan untuk badan yang tadi tiba-tiba terkejut tuh kayak dia harus perlu peregangan dia tiap pagi ya. Bener. Lanjut ya. Pesannya menambah ilmu jadi lebih banyak karena terjun langsung ke lapangan atau praktik. Pesannya, semoga kuliah online ataupun offline tetap menambah wawasan dengan baik walaupun dengan kondisi prokes yang harus dipatuhi. Oke, selanjutnya, kuliah online membuat saya senang. Namun kesulitannya ketika terkendala jaringan membuat saya menjadi stres karena dikejar deadline tugas. Ih bener banget Den. Karena bayangin nih ya, kita udah ngerjain tugas, dikejar deadline, terus mati lampu, jaringannya hilang. Aduh itu parah banget sih. Tapi perjuangan juga nih teman-teman. Ada juga yang kuliah sampai nyari jaringan di atas pohon ya. Ampun, effort banget. Effort nggak? banget itu. Kadang ada juga yang sambil melaut ya. Gimana Iya. itu perasaannya. Cuman ya kita bersyukur aja dan kita jalani aja. Oke? Oke lanjut, sedangkan offline di kampus, saya harus membagi waktu lebih detail agar waktu belajar dan kegiatan di kampus tidak saling terbentur. Nah kalau ini benar banget deh, karena tantangan di kampus kita itu harus pinter bagi-bagi waktu. Iya harus bisa pandai-pandai manage waktu kalian. Oke lanjut, pesan saya, terkadang untuk mendapatkan suatu pencapaian yang maksimal, perlu adanya sebuah pengorbanan. Dan saya yakin, jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tidak akan ada pengorbanan yang sia-sia. Wah ini lebih ke Boleh konteks ya. lah. Boleh lah. Mantep nih. Lanjut, pengalaman menarik selama di rumah, banyak kegiatan yang bisa diikuti selain kegiatan lingkup kampus atau KKP. Pengalaman selama di kampus bisa mengikuti beberapa praktik lapangan yang menambah wawasan di budidaya. Namun sekarang ini pembelajaran akademik tidak begitu ada perbedaannya antara di rumah atau di kampus. Karena selama di kampus pun perkuliahan terpaksa dilakukan secara online karena adanya COVID-19 ini. Oke, kalau di kampus sebenarnya lebih capek. Tapi di sisi lain juga ada banyak ilmu yang kita dapat. Contohnya piket Reva. Piket Teva nih. Yang kebagian Piket Teva gimana? Semangat.
Mulai dari tebar pakan, ke tambak, nyabur ke tambak, ngumpulin bangkai udang. Wah, bangkai udang. Bangke udang ya, bangke udang. Sampai pusing gara-gara ngaporit nih katanya. Ya itu pengalaman yang cukup menarik sih buat diceritain. Terus jadi salah satu alumni COVID katanya. Alumni COVID Iya, kalau kita nyebutnya Eskov ya, sarjana COVID. Pembelajaran yang berharga sih kalau sebenarnya kesehatan itu mahal karena 150.000 bisa melayang cuma untuk swab antigen katanya. Stay safe ya buat semuanya, jaga kesehatannya. Oke lanjut, saat kuliah online di rumah, saya sebagai taruna merasa susahnya terkait akademik. Dikarenakan perbedaan metode pembelajaran yang seharusnya sekolah vokasi diharuskan menerapkan materi pembelajaran dengan praktikum. Terkendala dengan pembelajaran daring ini, dan pada intinya proses pembelajaran kurang optimal. Saat pembelajaran offline, di kampus kita kurang mempelajari praktikum, dikarenakan terkendala pandemi COVID di kampus. Ya kita doain aja ya semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin, untuk semuanya stay safe. Kuliah online enak sih, bisa lebih leluasa katanya. Tapi ya gitulah gak kerasa tarunanya katanya. Taruna banget ini jiwanya. Ya. Kalau kuliah offline enak sih bisa kumpul sama teman-teman. Nah, jadi itu deh kesan dan pesan dari teman-teman kita di Politeknik Alih Usaha Perikanan. Benar-benar pro kontra banget ya. Iya, jadi menarik ya semua kesan dan pesan dari teman-teman kita semua. Di samping itu tentunya memiliki vibes positif dan negatifnya. Tentunya kita ambil pelajaran dari negatif dan mengambil pengalaman positifnya. By the way, chit-chat kita hari ini kurang afdol gak sih kalau tanpa quotes? Ada sedikit pesan buat teman-teman semua. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Semoga pertemanan kita bukan hanya sebatas gerbang. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.